Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini merupakan tugas bahasa Indonesia, yaitu bab 9 menjelaskan tentang buku fiksi dan non-fiksi dari pembimbing Dr. Andrus Sunarto, Magister Pendidikan dari SMP Negeri 1 Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Sebelumnya, bagi yang belum mengenal saya kenalkan diri dulu. Nama saya Anissa Nur Ramadana Habibah dari kelas 8A 6 absen 03. Baik, dalam bab 9 ini akan menjelaskan pengertian, kedua unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, ketiga hubungan antar unsur buku fiksi dan non-fiksi, keempat langkah-langkah menyusun tanggapan, dan kelima hal-hal yang harus ada dalam resensi buku. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Pertama, pengertian buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Contoh, cerita anak, dongeng, kumpulan cerpen, yang dimana ditulis oleh penulis yang menghayalkannya isi cerita tersebut. Selanjutnya yaitu buku non-fiksi. Buku non-fiksi yaitu buku yang berisikan kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat atau opini kajian penulis. Contoh, ilmu pengetahuan IPA, buku pengetahuan IPS, buku sejarah, dan buku yang ditulis oleh penulis yang terpercaya dan ahlinya. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur buku. Unsur-unsur buku yang pertama yaitu buku fiksi, yang dimana ada bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Selanjutnya yaitu buku non-fiksi, yang dimana ada bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Materi selanjutnya yaitu hubungan antar unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi, yaitu unsur yang sama-sama dimiliki baik buku fiksi maupun buku non-fiksi, yaitu sampul atau cover, subbab, dan judul subbab. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun tanggapan terhadap buku yang dibaca. Langkah-langkah menyusun tanggapan terhadap buku yang dibaca yaitu 1. Jenis buku yang melingkupi roman, novel, biografi. Kedua, keaslian ide seperti karya asli atau jiplakan. Ketiga, bentuk melingkupi kertas, ilustrasi, cover, dan jenis huruf. Keempat, isi dan bahasa melingkupi unsur intrinsik buku. Kelima, simpulan baik atau tidak baik, perlu dibaca atau tidak. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang harus ada. Hal-hal yang harus ada dalam resensi buku yaitu melingkupi data buku seperti halaman, penerbit, penulis, dan judul. Kedua, judul resensi. Ketiga, ikhtisar atau rangkuman isi buku. Keempat, membaca naskah asli. Kelima, mencatat gagasan pokok. Keenam, kelebihan dan kekurangan, dan ketujuh, kesimpulan. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.